Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke Sobat Sosial, informasi kali ini kabar yang menghebohkan bahwa pencairan PKH di tahap yang keempat ini itu katanya akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Dan tentunya di sini Sobat Sosial, kami ingin meminta komentar Sobat Sosial, apakah pencairan di PT Pos ini Sobat Sosial menginginkannya ataukah lebih mudah lewat kartu KKS. Nah, karena itu Sobat Sosial bisa membantu pada kolom komentar YouTube. Kira-kira yang mana yang lebih baik, PT Pos Indonesia ataukah melalui kartu KKS? Nah, di sini juga kami akan memberikan informasi terkait dengan kelebihan dan kekurangan untuk proses pencairan di PT Pos Indonesia dan juga melalui kartu KKS. Namun sebelum kami lanjutkan informasinya, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat, juga dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung lanjutkan informasinya. Nah Sobat Sosial, isu atau informasi-informasi yang kami dapat dari beberapa media sosial bahwa ternyata bantuan PKH di tahap yang keempat ini akan cair di PT Pos Indonesia. Namun kami belum mendapatkan surat resminya sebagai pendamping PKH. Karena itu kami juga masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Sosial apakah pencairan PKH tahap 4 ini akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Saat ini kami akan berbagi informasi terkait dengan kelebihan dan kekurangan pencairan di PT Pos Indonesia dan juga di kartu KKS. Nah, yang pertama terkait dengan proses pencairan di PT Pos Indonesia, tentunya yang pertama adanya kemudahan dalam prosedur pencairan bantuan, baik itu bantuan PKH, BST, BLT, BBM. Artinya untuk bantuan sosial itu sangat dimudahkan karena hanya membutuhkan KTP dan kartu keluarga. Dan yang kedua, ketika dilakukan di PT Pos Indonesia, sudah tidak terjadi lagi adanya penyalahgunaan kartu KKS sebagai alat transaksi. Dalam hal ini penyalahgunaan kartu KKS yang dilakukan oleh oknum, baik itu oknum perangkat desa, oknum e-warung, ataupun oknum ketua kelompok, bahkan oknum pendamping PKH itu sendiri, sehingga proses adanya penyalahgunaan kartu KKS ini terminimalisir, tidak lagi akan terjadi. Selanjutnya, dalam proses pencairan di PT Pos Indonesia itu dicairkan oleh pengurus atau pemilik KKS. Namun jika berhalangan itu bisa diwakilkan oleh keluarga, yang penting masih dalam satu kartu keluarga. Dan jika misalnya sudah lansia, sakit menahun, atau disabilitas dan tinggal hanya sendiri, tentunya petugas PT Pos Indonesia akan membantu proses pencairan dengan mendatangi pemilik kartu atau yang berhak menerima bantuan tersebut akan langsung didatangi oleh petugas PT Pos Indonesia. Dan yang menjadi beberapa kekurangan berdasarkan pengalaman, yang pertama untuk proses pencairan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sehingga proses pencairan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu.
Selanjutnya, kekurangan di PT Pos Indonesia adalah biasanya itu mengikuti antrian yang sangat panjang jika misalnya dilakukan di PT Pos ataupun pada komunitas-komunitas tertentu, misalnya di kelurahan ataupun di kantor desa. Biasanya itu akan mengikuti antrian yang sangat panjang, sehingga bagi ibu-ibu atau KPM pasti akan merasa ini sangat membosankan karena ada banyak kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, kekurangan dari PT Pos Indonesia berpotensi bisa terjadinya adanya pungli atau pungutan liar, baik itu dari oknum petugas dan juga baik itu di oknum ketua kelompok dan juga pendamping PKH. Nah, selanjutnya Sobat Sosial, kami akan memberikan kelebihan dan kekurangan ketika dilakukan pencairan lewat Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, Sobat Sosial, kelebihan dan kekurangan penarikan melalui Kartu KKS, dalam hal ini juga buku tabungan. Yang pertama, bahwa penarikan dalam proses buku tabungan itu kadang menyulitkan karena pencairannya tidak bisa diwakili. Karena ini biasanya terjadi ketika tidak dilakukan proses transaksi karena pengurus saat ini berada di luar negeri sebagai TKW. Biasanya yang seperti ini dia sebagai penerima PKH yang baru, namun ketika ditelusuri ternyata pengurusnya berada di luar negeri, sehingga proses penarikan tidak bisa dilakukan karena memang prosedur bank itu sangat merepotkan, harus diwakili oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam pengalaman-pengalaman biasanya ketika dilakukan di kartu KKS itu berpotensi kartu keluarga sejahtera disalahgunakan atau dipegang oleh orang lain, baik itu oknum perangkat, oknum pihak warung, oknum ketua kelompok, ataupun dari oknum pendamping PKH juga tentunya. Selanjutnya, menggunakan kartu KKS sebenarnya untuk mengenalkan sistem perbankan. Jadi KPM diharapkan juga mampu mengenal bagaimana sistem perbankan di negara kita ini tentunya. Namun ada beberapa kekurangan, tidak semua KPM memahami soal teknologi sistem perbankan yang ada di Indonesia tentunya, karena banyak yang gagap teknologi begitu. Sehingga kadang ini menyulitkan bagi pengurus untuk melakukan proses pencairan. Selanjutnya, terkait dengan proses pencairan melalui kartu KKS, terkadang KPM sangat sulit karena ternyata dananya itu terblokir yang diakibatkan oleh karena adanya kredit macet oleh pengurus PKH. Jadi terkadang ini membuat kesulitan bagi KPM untuk menarik dananya karena ternyata terblokir karena adanya kredit macet dari pihak itu sendiri, dalam hal ini pihak pengurus PKH dengan pihak bank itu sendiri. Selanjutnya, jika misalnya proses penarikan dilakukan melalui ATM dengan pecahan 100.000, tentunya bagi KPM yang mempunyai saldo 750.000 tentunya tidak bisa menarik seluruhnya, harus ditinggalkan 50.000 karena memang pecahan 50.000 tidak ada di kartu atau di ATM itu sendiri. Namun jika Sobat Sosial atau KPM menariknya melalui agen briling, tentunya semua dananya tetap bisa diambil seluruhnya, namun tetap ada potongan untuk administrasi dari pihak penyalur itu sendiri. Sobat Sosial, itulah beberapa kekurangan dan kelebihan baik di PT Pos Indonesia maupun di kartu KKS. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, dan jika misalnya di sini ada pendamping PKH atau mungkin KPM itu sendiri yang punya pengalaman berbeda, mungkin bisa membantu memperkaya informasi ini lewat kolom komentar YouTube. Kekurangan dan kelebihan di PT Pos Indonesia ataupun melalui kartu KKS, silakan Sobat Sosial untuk saling berbagi pada kolom komentar ini. Nah, Sobat Sosial, demikian informasi terkait dengan kekurangan dan kelebihan pencairan di PT Pos maupun di kartu KKS. Terkait dengan informasi atau isu yang mengabarkan bahwa adanya informasi pencairan PKH dilakukan lewat PT Pos Indonesia, saat ini belum ada info resminya dari Kementerian Sosial, namun info-info ini sudah mulai beredar banyak di media sosial. Kita tunggu informasi selanjutnya.
Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.